Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Gema Nusantara dimanapun saja Anda semua berada, senang sekali rasanya pada kesempatan yang sangat bahagia ini saya kembali bisa menyapa Anda dalam suasana penuh bahagia serta dalam kondisi sehat walafiat. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan dan dihilangkan segala macam bentuk kesulitan. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kita kali ini insyaallah saya akan membagikan satu faidah yang sangat agung, yaitu tentang sebuah wasilah yang bisa kita lakukan agar Allah Subhanahu wa taala pertama mengabulkan segala hajat dan keinginan kita apapun itu bentuknya. Yang kedua, agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita. Yang ketiga, agar Allah meluaskan rezeki kita. Yang keempat, melunaskan hutang-hutang kita. Yang kelima, menghilangkan kesusahan dan kebingungan kita. Dan yang terpenting, agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita baik di saat kita masih berada di dunia maupun kelak setelah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam menyampaikan penjelasan berikut ini, saya mengutip keterangan dari sebuah kitab, yaitu Mujarrabatus Shalihin fi Kashfi Kurabil Makrubin, di mana kitab ini disusun oleh Syekh Muhammad Adil Aziz Al-Qayyali rahimahullah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan barokah dari beliau, dan mudah-mudahan para sahabat yang mengamalkan bacaan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya, dilunaskan hutang-hutangnya, dimudahkan urusannya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin amin ya mujibas sailin. Di mana dalam kitab ini diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun liqada'il hawaiji kainatam makanat. Faslun ini adalah satu fasal liqada'il hawaij, agar tergapai berbagai macam hajat, kainatam makanat, apapun itu bentuknya. Jadi pasal ini menerangkan tentang sebuah bacaan yang apabila kita baca dengan baik dan benar, maka insya Allah bisa menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua hajat kita, kainatam makanat, apapun itu bentuknya, baik hajat yang besar maupun yang kecil, baik hajat-hajat yang urusan duniawi maupun hajat-hajat yang sifatnya ukhrawi. Qala Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu, telah berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu. Jadi bacaan berikut ini awal mulanya datang dari Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kata beliau, liqada'il hajati yaqra'ul fatihata marratan. Agar seseorang bisa tercapai hajatnya, silahkan ia membaca surat Al-Fatihah satu kali. Kemudian setelah selesai membaca surat Al-Fatihah satu kali, wa yaquluh, dan ia membaca bacaan berikut ini. Allahumma taqabbal minni ma qara'tu waj'al thawabaha salatan wa salaman daimaini mutalazimain ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihil kiram. Membaca bacaan itu, tolong perhatikan baik-baik tulisannya di layar HP Anda. Saya ulangi, bacaan ini dibaca setelah selesai membaca surat Al-Fatihah satu kali. Allahumma taqabbal minni ma qara'tu waj'al thawabaha salatan wa salaman daimaini mutalazimain ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihil kiram. Kalau saya artikan, ya Allah, terimalah apa yang aku baca ini,
waj'al thawabaha salatan wa salaman daimaini mutalazimain, dan jadikanlah pahalanya berupa rahmat dan keselamatan yang kekal dan abadi kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya yang mulia. Itu dibaca satu kali setelah membaca surat Al-Fatihah satu kali. Setelah selesai, wa yaqra'ul Fatihata tsaniyatan, kemudian ia silahkan membaca surat Al-Fatihah satu kali lagi. Telah selesai Fatihah yang kedua, tsumma yaqulu, kemudian ia membaca bacaan berikut ini. Tolong perhatikan baik-baik di layar HP Anda. Ridwanan wa salaman ala sayyidi Ma'ruf al-Qarhi. Ridwanan wa salaman ala sayyidi Ma'ruf al-Qarhi. Semoga barokah bacaan ini Allah akan memberikan keridhaan dan keselamatan kepada Syekh Ma'ruf al-Qarhi. Itu. Jadi dua kali bacaan surat Al-Fatihah, pertama untuk Nabi Muhammad yang seperti tadi saya bacakan, kemudian yang kedua untuk Syekh Ma'ruf al-Qarhi sebagaimana barusan saya bacakan. Kemudian setelah selesai membaca dua bacaan surat Al-Fatihah tadi, tsumma yaqulu alfa marratin, silahkan ia membaca bacaan berikut ini sebanyak 1000 kali. Bacanya adalah tawakkaltu 'alal hayyil qayyum. Saya ulangi, tawakkaltu 'alal hayyil qayyum. Aku berpasrah diri kepada Allah yang maha hidup dan yang maha berdiri sendiri. Wa fi kulli marratin yas'alullaha hajatahu. Setiap satu kali bacaan itu dibaca, silahkan ia berdoa kepada Allah minta apa saja yang diinginkan. Saya beri contoh, misalnya untuk kelunasan hutang. Kita membaca tawakkaltu 'alal hayyil qayyum, ya Allah iqdi anni daini. Itu diulang sampai 1000 kali. Tawakkaltu 'alal hayyil qayyum, aku berpasrah diri kepada Allah yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Ya Allah iqdi anni daini, ya Allah lunaskanlah hutangku. Nah, itu dibaca 1000 kali. Itu kalau untuk urusan kelunasan hutang. Jika seseorang menginginkan misalnya untuk kekayaan, tetap membaca tawakkaltu 'alal hayyil qayyum, Allahumma ij'alni ghaniyya. Tawakkaltu 'alal hayyil qayyum, aku berpasrah diri kepada Allah yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Ya Allah, ij'alni ghaniyan, jadikanlah aku kaya raya. Itu dibaca sebanyak 1000 kali. Nah, ketika ini dilakukan, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, fala budda an tuqda kainatam makanat, maka hajat itu dipastikan untuk terkabul, yang tentunya atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dianjurkan pertama kita lakukan sholat sunat hajat dulu 2 rakaat. Setelah itu kita membaca istighfar dan sholawat masing-masing 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali, dan sholawat 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu 3 kali. Kemudian kita membaca surat Al-Fatihah 1 kali dan membaca bacaan seperti yang tadi saya bacakan. Setelah itu membaca surat Al-Fatihah lagi 1 kali, dibaca lagi bacaan seperti yang tadi saya bacakan. Setelah selesai kita membaca tawakkaltu 'alal hayyil qayyum dan diteruskan dengan doa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sebagaimana tadi saya berikan contohnya. Nah, amalan ini kita lakukan selama 11 malam. Insya Allah ma'al yakin, segala apa yang kita inginkan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi sahabat yang mungkin merasa kurang jelas dengan penjelasan yang saya sampaikan ini, maka kesimpulannya atau tata cara dalam mengamalkannya semuanya saya tulis di kolom deskripsi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk membimbing kita, menuntun dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fid din wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian.
dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.